Baik Ibu, jadi pertemuan kita untuk saat ini yaitu kita membahas tentang modul 7 sesi 11, yaitu tentang mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Jadi ini Ibu, pembahasan kita adalah mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Ibu Rini, kalau di rumah biasanya cuci tangannya pakai apa Ibu? Pakai sabun ibu-ibu ya. Jadi kita harus mencuci tangan pakai sabun. Ibu Upit, kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Kira-kira apa alasannya ibu Upit? Supaya bersih. Supaya bersih ya. Apalagi Bu? Supaya tidak kena kuman. Supaya kumannya hilang ya. Jadi itu diantara fungsi dari mencuci tangan pakai sabun ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita pada siang hari ini ibu-ibu bisa berkumpul kembali dalam pertemuan P2K2. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan ibu-ibu? Sudah Bu ya. Ibu-ibu semua, pada bulan yang lalu kita telah melaksanakan pertemuan P2K2 juga. Ingat nggak ibu materinya apa? Ingat. Apa itu Bu? Mendukung stimulasi anak pada usia 0 sampai 2 tahun. Ya, pintar ibu-ibu ya. Berarti bulan yang lalu kita melaksanakan pertemuan tentang mendukung stimulasi anak pada umur 2 tahun 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. Kira-kira apa itu Bu? Cara menstimulasi anak umur 0 sampai 2 tahun itu Bu? Satu, merangsang daya ingat anak. Merangsang daya ingat anak ibu. Iya. Dengan cara apa contohnya ibu? Contohnya Mengasih mainan mobil-mobilan gitu ya. ibu ya. Ingat kemarin kan? ya, Kemudian membawa anak-anak untuk jalan-jalan, untuk menunjuk benda itu bu ya. Itu pada pertemuan yang lalu. Jadi ibu-ibu, mencuci tangan pakai sabun itu bisa membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman, penyakit ibu-ibu ya. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Tanpa sabun ibu-ibu, kotoran dan kuman yang masih menempel di tangan itu ibu itu tidak akan hilang ibu. Jadi itu fungsi dari mencuci tangan pakai sabun. Jadi ibu, menurut Kementerian Kesehatan ada beberapa waktu penting untuk mencuci tangan pakai sabun ibu, dengan air yang mengalir. Jadi ibu, jadi ada waktu penting kita mencuci tangan pakai sabun itu harus pula dengan air yang mengalir kita untuk mencuci tangannya ibu. Jadi ibu, kalau kita mencuci tangan dengan wadah, contohnya dengan mangkok, dengan ember dimasukkan tangan, itu berarti belum sesuai, belum bersih ibu ya. Jadi syaratnya itu kalau mencuci tangan itu harus dengan air yang mengalir kemudian pakai sabun. Kapan waktu-waktu penting kita untuk mencuci tangan pakai sabun ibu? Yang pertama itu setelah menyentuh barang-barang termasuk uang ibu. Jadi ibu, setelah kita menyentuh barang, menyentuh uang, itu kita harus mencuci tangan pakai sabun. Karena uang itu kan banyak orang yang megangnya. Jadi kalau banyak orang yang megang, otomatis virus itu sudah banyak menyebar-nyebarnya. Jadi kita harus mencuci tangan. Yang kedua ibu, setelah buang air besar atau buang air kecil, itu kita harus mencuci tangan. Kemudian setelah batuk atau bersin, itu harus kita mencuci tangan ibu ya dengan sabun. Kemudian bagi ibu yang punya bayi yang menyusui, yaitu sebelum kita menyusui bayi kita, kita harus mencuci tangan dulu dengan sabun. Kemudian yang kelima, sebelum menyuapi anak kita ibu, jadi sebelum kita menyuapi anak harus kita cuci dulu tangan kita dengan sabun. Kemudian sebelum dan sesudah makan. Kenapa
ini kita lakukan ibu-ibu supaya menghindari anak kita dari kekurangan gizi yang menyebabkan anak kita menjadi stunting. Kemudian ibu-ibu, kita akan membahas langkah-langkah mencuci tangan pakai sabun ibu-ibu. Yang pertama ibu-ibu, kita basahi tangan kita dulu dengan air. Jadi basahi dulu tangannya dengan air ibu-ibu, kemudian gosok-gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar ibu. Jadi gini caranya ibu, kita ambil air, gosok, kemudian kita ambil sabun, kemudian digosok-gosok dan memutar-mutar tangan kita. Ini ibu, yang pertama. Yang kedua ibu, caranya usap dan gosok ujung kedua punggung tangan secara bergantian. Jadi ibu, diusap punggung-punggung tangan ini secara bergantian ibu. Ini yang kedua. Dan cara yang ketiga ibu, gosok selah-selah jari hingga bersih. Jadi ibu, ini ibu, sela-sela jarinya ini bu, digosok-gosok hingga bersih. Kemudian yang keempat, bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Jadi gini ibu, jari-jarinya gini, kemudian gini kan, saling mengunci ya ibu ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima ibu, gosok dan putar ibu jari. Jadi digosok-gosok ibu jarinya saling bergantian ibu. Kemudian yang keenam ibu-ibu, baru kita gosok perlahan, kemudian kita bilas dengan air yang mengalir. Ya ibu, itu langkah-langkah untuk mencuci tangan pakai sabun. Oleh karena itu ibu-ibu, mari kita praktekkan cara cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan media galon ibu-ibu ya. Ayo kita ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sekarang ini kita akan praktek cara mencuci tangan pakai sabun. Ini ada galon untuk wadah airnya, dan ini sabun untuk mencuci tangan ibu-ibu ya. Untuk ibu Anti, silakan praktekkan dulu ibu Anti, bagaimana caranya. Yang pertama ibu, basuh dulu tangannya ibu dengan air. Ya. Ya. Kemudian ambil sabunnya bu. Nah, diputar-putar ya, betul sekali ibu. Kemudian punggung tangannya ibu, ya saling bergantian, betul sekali. Kemudian disilang-silang jarinya ibu. Disilang jari, kemudian ujung-ujung jarinya ibu, ujung jarinya, kemudian ibu jarinya ibu, ya diputar-putar, kemudian baru dibilas ibu. Ya ibu, kira-kira seperti ini cara praktek mencuci tangan pakai sabun. Jadi waktu yang normal itu ibu untuk mencuci tangan pakai sabun itu sekitar 20 detik sampai 40 detik. Itulah ibu, kita tadi telah mempraktekkan ibu-ibu tentang cara cuci tangan pakai sabun ibu-ibu. Tujuannya apa ibu-ibu kita praktekkan supaya nanti kita ingat dan bisa membagi ilmunya kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, dan terutama kepada anak-anak kita ibu. Kesimpulannya ibu, mencuci tangan dengan air mengalir saja ibu, itu sudah cukup ibu. Jadi kita kalau mencuci tangan itu harus dengan sabun. Kemudian kenapa harus pakai sabun ibu? Untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyebab diare ibu, dan penyakit menular lainnya, sehingga anak terhindar dari kekurangan gizi sebagai penyebab stunting. Demikianlah ibu-ibu pertemuan P2K2 kita pada siang hari ini ibu-ibu.
harapan kita semua semoga bisa kita terapkan di rumah bagaimana cara mencuci tangan dengan sabun, dan bisa juga kita tularkan nantinya dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dan dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Akhir kata Ibu, kita tutup pertemuan P2K2 kita pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.